Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Al-Iman sampai yang ke-49. Al-Aqlu wat Tasawwur. Akal dan konsep. Konsep itu gambaran pikiran. Seperti biasanya saya maknani dulu kemudian saya terjemahkan. Kalau ada yang perlu saya komentari akan saya komentari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqlu iku nerangake akal, wat tasawwuru dan tasawwur. Tasawwur itu gampangannya adalah konsep atau gambaran pikiran. Walaqad khalaqa dan sungguh benar-benar telah menciptakan siapa Allahu Allah lil insani kepada manusia, aklan akal, yaqilu yang berpikir siapa insan bihi dengan akal al-haqaiqa ing kenyataan-kenyataan ing realitas-realitas data-data wa ya'rifu dan mengetahui siapa insan bihi dengan akal al-haqqa ing kebenaran minal batili dari kebatilan wadh-dharra dan kebahaya minan nafi'i dari sesuatu yang bermanfaat. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah hu ing akal dijadikan imadat taklifi tiang taklif. Tiang seseorang itu dianggap taklif. Faman maka barang siapa faqada yang kehilangan siapa man aklahu ing akalnya man rufi'a maka diangkat anhu daripadanya apa al-qalamu pena pencatat amal. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allahu Allah lil akli pada akal menjadikan toqatin kemampuan wasiatan yang luas. Al-aqlu wat tasawwur, akal dan gambaran pikiran atau konsep atau juga sering disebut tasawur begitu saja. Allah telah menciptakan akal bagi manusia. Dengan akal itulah maka manusia dapat memikirkan hakikat, melihat kenyataan dengan pikirannya, memikirkan realitas-realitas yang ada, yang dijumpai, dan bisa membaca data-data, lalu menyimpulkan semua yang dipikirkan, dan lain sebagainya. Dengan akal itulah, maka akan diketahui kebenaran dan kebatilan, hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang membahayakan. Dengan akal itulah, Allah menjadikan ukuran mukallaf. Jadi seorang itu disebut mukallaf kalau punya akal. Mukallaf itu artinya orang yang sudah menerima pembebanan dosa, layak untuk menerima pembebanan berupa perintah-perintah Allah. Nah, orang yang tidak mempunyai akal, maka dia tidak layak menerima perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang kalau kehilangan akalnya, maka amal baiknya ataupun amal jeleknya itu sudah tidak dicatat. Jadi dicatat atau tidaknya amal seseorang itu ukurannya adalah mukallaf, dan salah satu ukuran mukallaf adalah ada akalnya. Maka barang siapa yang kehilangan akalnya, maka diangkatlah pena pencatat amal baginya. Maksudnya apa yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal tersebut tidak dicatat, baik amal yang dosa ataupun yang tidak.
Allah menjadikan akal mempunyai kemampuan yang luar biasa dan sangat luas sekali kemampuannya. Bahkan kalau kita lihat mulai alat-alat yang kita jumpai sehingga membuat hidup kita itu menjadi nyaman seperti mobil, sepeda motor, mesin kulkas, kipas angin dan seterusnya. Semuanya itu awalnya adalah pekerjaan akal. Rumah ya gedung-gedung yang kita bangun sebelum menjadi gedung yang bertingkat-tingkat itu terlebih dulu yang bekerja adalah akal. Jadi Allah menjadikan akal ini mempunyai kemampuan yang luar biasa dan luas sekali. Dan satu-satunya makhluk Allah yang diberi akal adalah manusia. Sedangkan binatang, tumbuh-tumbuhan itu tidak mempunyai akal. Maka binatang itu tidak pernah mengalami kemajuan atau kemunduran. Begitu pula tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia karena akalnya itu ya tergantung akalnya. Kalau akalnya itu berkembang maju, maka peradabannya pun juga maju. Kalau kemampuan akalnya itu merosot, ya merosotlah peradaban umat manusia itu. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allahu Allah lil insani kepada manusia kuwatan, suatu kekuatan yatasawwaru yang bisa menggambarkan siapa insan biha dengan kuwah al asya'a ing segala sesuatu. Tu'inu membantu apa kuwah hu kepada insan ala tanzimil umuri untuk menertibkan urusan-urusan wa takhayyuliha dan mengimajinasikan umur. Walakinna quwwatat tasawwuri, tetapi kekuatan tasawur, kekuatan mengkonsep, kekuatan membayangkan, kekuatan mengimajinasikan itu dhaifatun lemah. Wa mahdudatun dan terbatas. Fa iza wusifat dan ketika disifati laka kepada kamu apa madinatun sebuah kota akolta maka kamu memikirkan annabiha sesungguhnya di dalam Madinah asya'a ada segala sesuatu. Wa tasawwarta dan kamu membayangkan, kamu mengimajinasikan tilkal asya'a itu sesuatu-sesuatu itu. Walakinnaka tetapi kamu idza ra'aita ketika kamu melihat tilkal madinata itu kota satajidu maka kamu akan menjumpai annaha sesungguhnya kota itu ala ghairis surati ternyata tidak seperti gambaran allati yang tasawwarta yang kamu telah menggambarkan kepada Madinah min qablu sebelumnya. Terjemahannya Allah menciptakan manusia yang di dalam dirinya ada kekuatan atau kemampuan yang dapat menggambarkan dalam pikirannya segala sesuatu. Kekuatan atau kemampuan menggambarkan sesuatu itu dapat membantu manusia untuk mengatur, mengorganisasikan sesuatu itu tadi, mengimajinasikan segala sesuatu itu secara rapi, lalu mengambil kesimpulan. Tetapi sesungguhnya kekuatan atau kemampuan gambaran pikiran manusia itu lemah. Contoh, ketika kamu diberi penjelasan tentang keadaan suatu kota, yang di dalamnya ada bermacam-macam hal, pikiranmu tentu membayangkan apa saja yang ada di dalam kota tersebut. Tapi jika kamu kemudian melihat langsung kota yang sudah dijelaskan kepadamu sebelumnya, kamu akan menjumpai bahwa kota tersebut
ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan sebelumnya. Nah, misalnya saya bercerita kepada kamu, saya pernah ke kota yang namanya Yala. Yala itu termasuk salah satu provinsi Thailand. Di sini ini 98% orang Muslim. Orangnya hampir seperti orang-orang NU di Indonesia ini. Kulturnya itu hampir sama dengan kultur orang-orang NU. Di sana jalannya itu lebar-lebar, bersih, dan gratis. Tidak seperti sini jalan tol bayar. Di sana jalan sekelas jalan tol itu tidak ada yang bayar. Sangat aman keadaannya. Karena saya tanya pada penduduk, apakah di sini pernah ada pencurian? Katanya, Bapak tadi yang saya tanya, sudah 52 tahun ini saya di Yala tidak pernah satu kali pun mendengar ada pencurian. Jadi di sana banyak mobil-mobil, sepeda motor, baik di pasar atau di rumah, yang kontaknya itu dibiarkan melekat atau dibiarkan begitu saja, tidak diambil. Nah, misalnya saya beri gambaran seperti itu, tentu pikiranmu membayangkan apa yang namanya kota Yala. Suatu ketika kamu ke kota Yala, ternyata hampir bisa dipastikan bahwa kota yang kamu lihat itu ternyata tidak seperti gambaran penjelasan-penjelasan yang saya sebelumnya telah memberi penjelasan-penjelasan kepada kamu. Wa iza toroko, ketika mengetuk, siapa sahsun seseorang al-baba ing pintu, istatokta, maka kamu mampu, antakila, untuk berpikir, anna torikon, sesungguhnya ada seorang yang mengetuk. Yatruku, yang mengetuk siapa orang itu, al-baba ing pintu. Walakin tetapi tasawwuraka, gambaranmu, yakjizu, lemah atau bahkan tidak mampu apa tasawwurmu, ayyatasawwara, untuk menggambarkan. Manittoriku, siapakah pengetuk pintu itu, hakikatan, secara hakiki. Wama tuluhu, tingginya seberapa, wama ardu, dan lebarnya seberapa, wama launuhu, apa warnanya, wama hajmuhu, dan seberapa besarnya. Wakuwatul akli, maka kekuatan akal, ihtarokot, membakar apa, kuatal akli, hajizal babi ing pemisah pintu, yang berupa pintu. Fa'akolta, maka kamu berpikir anna torikon, bahwa orang yang mengetuk pintu itu maujud, ada. Yatruku, yang mengetuk siapa torik, al-baba ing pintu, fakot saja. Bainama, pada saat yang sama, ajizat, tidak mampu apa, kuwatut tasawwuri, kekuatan membayangkan atau kemampuan membayangkan, menggambarkan, wahabasaha, dan membatasi ing kuwatut tasawwur apa, hajizul babi, pemisah yang berupa pintu, antan fuda, untuk melangsungkan apa, kuwatut tasawwur. Jika ada seorang mengetuk-ngetuk pintu rumahmu, pikiranmu tentu dapat mengetahui bahwasanya ada seorang yang sedang mengetuk pintu. Tapi gambaran pikiranmu pasti tidak bisa mengetahui siapa sesungguhnya orang yang mengetuk-ngetuk pintu itu. Berapa tingginya, seberapa besar tubuhnya, apa warna kulitnya, dan sebesar apa sosoknya.
Artinya kekuatan akalmu itu terhalangi oleh pintu. Kamu hanya dapat mengetahui bahwa di balik pintu ada orang yang sedang mengetuk-ngetuk. Di saat yang sama, kekuatan akalmu, kekuatan imajinasimu tidak mampu menggambarkan hakikatnya. Pintu yang menghalangi membuat kamu tidak bisa mengetahui apa sebenarnya yang ada di balik pintu. Walillahil masalul a'la. Walillahi, dan itu kepunyaan Allah, al-masalu utawi sifat al-a'la yang tinggi. Fal aqlu, maka utawi akal, itu yu'minu bisa beriman. Siapa akal? Billahi, kepada Allah. Wa quwwatut tasawwuri, utawi kekuatan tasawur, itu tak jazu, tidak mampu antasawurillahi, untuk menggambarkan Allah subhanahu maha suci Allah. Laisa, tidak ada, kamisli, yang seperti Allah, apa syai'un, sesuatu. Wa huwa, utawi Allah itu as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, yang maha melihat. Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Akal dapat beriman akan adanya Allah, sedangkan kekuatan akalnya tidak mampu untuk menggambarkan hakikat Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dia, Allah, maha mendengar, lagi maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.